Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menonton satu cuplikan video yang cukup viral ya akhir-akhir ini. Kenapa? Karena ada seorang yang baru terima Yesus Kristus dan menjadi Kristen. Dan tentu saja yang merupakan tanda sekaligus juga dimateraikan seseorang ketika dia percaya pada Yesus Kristus, maka dia harus dibaptis ya. Hanya saja teman-teman sekalian, dalam pembaptisan saat ini ya ada fenomena yang tidak biasa terjadi, di mana ada penampakan malaikat teman-teman sekalian ketika seseorang dibaptis ya. Ada dua orang sosok malaikat yang menampakkan diri ketika ada petobat baru sedang dibaptis. Dan teman-teman, inilah yang akan kita lihat bersama. Ini cukup yang membuat kita sukacita, berbahagia karena adanya fenomena semacam ini, sehingga menambah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini teman-teman, mari kita langsung menonton videonya sebelum kita memberikan komentar kita. Berikut videonya. Soy bautizado como pan del Salvador. De gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades la borró mi Salvador. Quiero llegar pura y limpia a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz. Proseguir en sus caminos quiero yo. Mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Para cumplir aquella palabra que dice que el que creyere Miren que se y puso fuere eso, bautizado como que una será cobertura, no salvo. sé. Y como tú has creído delante de Dios y de estos hermanos, el cielo y la tierra por Mire, mire. ¡Ay, mire! Mire como unas alas. Tómale foto, hermano, tómale foto. Es que no puedo porque está en video. Ay, hermano. Mire, mire, mire como el Espíritu Santo. ¡Ay, santo, aleluya! ¿Dónde está? ¡Ay, santo! Wow, luar biasa teman-teman sekalian ya.
Saya sampai merinding menontonnya. Saya tidak tahu di mana lokasinya ini, di mana terjadi teman-teman, apakah di Indonesia atau di luar negeri. Tetapi yang jelas di sini nampak sekali di kamera sosok malaikat ya. Bahkan mereka bersuka cita. Terakhir tadi kita lihat itu sosok itu mereka bergandengan tangan sambil berputar teman-teman sekalian ya. Dan ini menunjukkan bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini sama halnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika ada yang bertobat, malaikat di sorga akan bersukacita, akan bergembira, akan menari karena satu orang yang diselamatkan. Teman-teman, mungkin sebagian orang akan menganggap hal ini lelucon dan juga tidak akan percaya dengan kuasa Tuhan di dalam kekristenan. Dan banyak orang pastinya nyinyir bahwa hal ini ya tidak benar gitu ya. Orang Kristen pasti tipu-tipu, orang Kristen pasti bohong-bohong ini, yang nggak jelas gitu. Tetapi teman-teman, orang yang sedang datang saat itu yang menyaksikan baptisan, mereka bersuka cita. Awalnya mereka biasa-biasa saja karena belum terang sosok tersebut ya. Tetapi setelah sudah terang dengan berjubah putih, ada dua orang, itu mereka semakin memuji Tuhan, bersorak-sorai dengan itu ya. Dan itu makin jelas, itu makin menampakkan diri. Malaikat yang tampil tadi ya makin terang tadi kita lihat teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ada pujian, ada sorak-sorai. Bahkan ada tadi sempat kita dengarkan dia berkata haleluya, haleluya. Nah, saat ini teman-teman mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang orang berdosa yang bertobat, meninggalkan hidup lamanya dan masuk kehidupan yang baru ketika sudah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Lukas 15 ya, tentang perumpamaan ya, perumpamaan tentang domba yang hilang ya, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama teman-teman sekalian biar kita paham. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah teman-teman sekalian, ini sangat sederhana sekali untuk memahami hal ini. Tetapi ada banyak kandurun-kandurun yang justru memelintir ayat ini dan berkata bahwa ya orang Kristen itu binatang ya, dianggap sebagai domba lah. Padahal ini hanya sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab pengajaran Tuhan Yesus itu selalu dalam bentuk perumpamaan ya. Teman-teman, di sini kita melihat bahwa ada pemungut cukai, ada orang-orang berdosa biasanya datang mendengarkan Yesus. Dan orang Farisi ini adalah ahli, mereka yang paham tentang adat istiadat Yahudi, mereka paham tentang Taurat ya, mereka mengerti dengan baik dan ya mereka sok suci. Dan ketika Yesus bersama-sama dengan orang-orang berdosa, mereka bersungut-sungut. Katanya, kok dia bisa bersama-sama dengan orang berdosa? Kok dia bisa bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat jahat gitu ya? Sehingga mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka lupa bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk mencari yang benar, tetapi mencari yang berdosa, menyelamatkan yang berdosa. Itu tujuan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara orang berdosa, dan kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus, sebab kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri. Allah meminta kesempurnaan, maka tidak ada satupun manusia yang bisa sempurna. Itu sebabnya Tuhan berinisiatif untuk menjadi manusia, untuk mengajarkan dan mengerjakan keselamatan itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepada cara Tuhan untuk mengerjakan keselamatan bagi umatnya, dia pasti akan memperoleh hidup yang kekal.
Siapakah di antara kamu? Ini perumpamaan daripada Tuhan Yesus untuk menjawab orang-orang Farisi tersebut, teman-teman sekalian. Siapa di antara kamu yang jika dia menggembalakan ada 100 ekor dombanya di padang, lalu 1 ekor hilang, 99 ekor yang ada, tentu saja gembala yang menggembalakan domba tersebut, dia akan tinggalkan yang 99 dan dia akan cari domba yang hilang tersebut. Bahkan ketika dia menemukannya, di sini dikatakan dia akan bersuka cita. Dia memanggil para sahabatnya, memanggil tetangga-tetangganya, dan mereka bersuka cita. Maka ayat yang ke-7 Alkitab catat, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau sudah ada yang benar, tentu saja Yesus tidak akan datang ke dunia ini. Tetapi terbukti bahwa tidak ada satupun orang benar, entah itu dia pendeta, entah itu ulama, pastor, tokoh-tokoh agama manapun. Tidak ada yang bisa mengklaim dirinya dia orang suci, dia orang benar, itu tidak pernah. Tetapi Yesus Kristus yang menyucikan kita. Karena kita orang berdosa, tetapi kita disucikan oleh darah Yesus Kristus. Kita bukan orang benar, tetapi kita sudah dibenarkan oleh kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Dia teraniaya, dia tertikam karena pemberontakan dan juga karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka teman-teman sekalian, sangat disayangkan jika ada banyak orang di luar sana yang masih menutup telinga, menutup pikirannya, menutup hatinya untuk tidak percaya pada Yesus Kristus. Padahal teman-teman sekalian, Yesus Kristus dikenal sebagai satu-satunya manusia yang pernah ada di dunia yang tidak pernah berdosa. Dan yang tidak berdosa itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dan itu Yesus mengajarkan demikian kepada para pengikut-pengikutnya. Barang siapa yang sudah melihat Yesus, mereka sudah melihat Allah. Ini satu kejadian, salah satu muridnya Filipus berkata kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu, maka itu sudah cukup bagi kami. Yesus berkata dan menjawab Filipus, Hai Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, tetapi engkau masih belum tahu. Barang siapa yang sudah melihat aku, ini perkataan Yesus. Barang siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat dia yang tidak kelihatan itu, Bapa itu. Jadi kalau kita melihat Yesus, maka kita sudah melihat dia yang ada di sorga, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Allah tidak pernah dilihat, tidak ada satupun yang bisa melihat Allah, karena Allah itu roh. Tetapi anak manusia atau Yesus Kristus telah menyatakannya, telah menampakkannya kepada saya dan saudara. Maka mari percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Jangan tunda-tunda waktu. Selagi ada waktu, mari manfaatkan waktu itu untuk bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.